Halo, masih dari Master Saham Indonesia. Kali ini kita akan mengupas sedikit tentang bagian dari saham yang sering terlupakan. Ini akan kita bahas hari ini dalam pembahasan apa itu RUPS. Nah, untuk investor awalan biasanya belum terlalu memperhatikan apa itu RUPS. Padahal ini adalah salah satu elemen yang penting untuk kita ketahui tentang saham. Jadi RUPS sendiri ini berdiri untuk rapat umum pemegang saham. Jadi di mana perusahaan membentuk sebuah rapat yang akan membahas keberlanjutan dari bisnis operasional perusahaan tersebut, tentunya bersama dengan investor-investornya. Nah, ini penting untuk kita tahu karena pertemuan ini adalah salah satu wadah untuk pemegang saham menyampaikan suaranya dalam perusahaan. RUPS telah diatur di Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Jadi buat kalian yang mungkin ingin berbicara mengenai bagaimana pengoperasian dana atau menanyakan bagaimana cara perusahaan mengelola dana, ini bisa melalui RUPS. Namun saran saya untuk masuk dalam RUPS, bicaralah sesuai porsi. Jadi jika kita tidak punya saham terlalu banyak, ya kita bicara ya mungkin jangan terlalu banyak juga, karena di situ bakal ada orang-orang yang mempunyai saham beratus-ratus ribu. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Kemudian di RUPS itu ada agenda tahunan dan agenda luar biasa. Untuk yang tahunan ini sering disebut dengan Annual General Meeting. Ini diadakan setahun sekali atau paling lambat 6 bulan setelah melewati periode tahun buku perusahaan. Jadi memang sudah terencana setiap tahun sekali. Sedangkan RUPS luar biasa adalah RUPS yang diadakan sewaktu-waktu tergantung dengan kebutuhan perusahaan tersebut. Biasanya ketika perusahaan mengalami perubahan baik dalam bentuk kecil maupun besar, seperti nama, logo, kedudukan, dan yang lain-lainnya. Nah, di RUPS kita bisa melihat laporan-laporan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Laporan ini bermacam-macam. Ada laporan perencanaan kegiatan perusahaan, laporan pelaksanaannya, kemudian ada laporan keuangannya. Di laporan keuangan kita bisa melihat laba dan rugi perusahaan tersebut. Kita juga bisa membandingkan dengan tahun sebelumnya, atau kita juga bisa melihat transaksi yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Jadi kita akan lihat bagaimana perusahaan mengelola dana kita. Keluar masuknya semua akan diterangkan di situ. Dan yang menarik lagi, di RUPS juga kita bisa melihat gaji dan tunjangan dewan direksi dan komisaris dari perusahaannya. Nama dan anggotanya juga akan tertera. Namun kalau untuk karyawan bawah, lini bawah biasanya tidak disebutkan ya. Ini hanya disebutkan oleh pejabat-pejabatnya saja. Nah, untuk tata cara pengadaan RUPS, pelaksanaan RUPS ini diatur dalam beberapa cara. Yang pertama, RUPS diselenggarakan atas permintaan Dewan Komisaris, tapi dengan pengecualian juga. Pengecualiannya, rapat ini bisa diadakan jika ada permohonan dari salah satu atau lebih dari pemegang saham. Tentunya pemegang saham ini mewakili 1/10 dari total saham yang ada. Jadi
orang yang mempunyai saham besar itu sangat berpengaruh dalam RUPS. Kemudian yang kedua, untuk pengadaan RUPS itu harus ada alasan yang jelas. Tidak boleh waktu-waktu mengadakan RUPS tanpa ada dasar atau hal yang akan dibahas. Yang ketiga, hal yang dibahas pun harus sesuai dengan masalah yang ada. Jadi pembahasan yang nanti ada di RUPS tidak boleh melenceng dari jalur yang telah ditentukan sebelumnya. Karena dalam RUPS kita harus membahas satu masalah hingga selesai dan mendapatkan persetujuan dari seluruh pihak. Yang keempat, mekanisme permintaan RUPS juga harus benar. Jika ini dari internal, maka pengajuannya bisa lewat dewan direksi. Sedangkan apabila dari eksternal nih, dari pemegang sahamnya, maka pengajuannya harus melewati dewan komisaris terlebih dahulu, kemudian baru dilanjutkan ke dewan direksi. Nah, yang kelima, ini ada pemanggilan 15 hari sejak kesepakatan. Setelah direksi menentukan untuk pengadaan RUPS, maka harus dilakukan pemanggilan selama paling lambat selama selambat-lambatnya 15 hari dari waktu persetujuan. Dan untuk peserta yang hadir paling tidak mewakili setengah dari jumlah seluruh saham. Kemudian yang keenam, jika dalam 15 hari itu tidak ada respon, tidak ada kuota yang memenuhi, maka dilakukan pemanggilan RUPS kedua. Nah, di RUPS kedua ini beda lagi. Yang tadinya setengah dari jumlah seluruh saham, sekarang hanya sepertiga dari jumlah seluruh saham sudah bisa diadakan RUPS. Dan yang terakhir, keputusan ini bersifat mufakat dan setengah dari jumlah saham itu harus menyetujui kebijakan tersebut. Jadi yang dihitung itu bukan berdasarkan orangnya, namun berdasarkan jumlah lembar saham yang dipegangnya. Nah, di Mirai Aset Sekuritas kali ini saya akan menunjukkan bagaimana kita melihat RUPS. Seperti biasa, kita login. Kemudian ini saya sengaja kosongkan layar. Kemudian kita masuk ke menu informasi. Kemudian ada corporate news. Nah, di sini bisa ketikkan 0931. Di sini juga bisa ya, 0931. Nah, akan masuk RUPS. Saya akan membagikan tips untuk melihat RUPS perusahaan mana saja yang akan mengadakan RUPS. Nah, kita lihat dari tanggalnya. Kalau TGRA ini masih 17 Juli ya, berarti masih lama untuk pengadaan RUPS-nya. Namun waktunya sudah ditentukan di Lippo Puri Tower. Agendanya AGM, berarti Annual General Meeting. Nah, buat kalian yang masih mahasiswa yang sudah menjadi investor, kalian bisa mampir ke sini karena pasti di sini disediain makanan, tempatnya juga enak. Ya, jadi buat anak kos bisa buat hemat-hemat makanan ya. Jadi ini cara melihat daftar-daftar perusahaan yang akan mengadakan RUPS. Semoga informasi ini membantu. Jika ada pertanyaan, silakan ketikkan di kolom komentar di bawah ini. Kita akan jumpa lagi di video tentang saham lainnya. Salam investasi dan semoga kita cuan.